Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aryani Kusumaningrum, NIM 1813300000325 dari kelas 4 PGSD A3 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa model-model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani. Penataan ruang kelas, pengaturan tempat duduk. Dalam belajar siswa memerlukan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Bentuk dan ukuran tempat duduk yang digunakan sekarang bermacam-macam. Ada yang satu tempat duduk diduduki oleh beberapa orang siswa, ada pula yang hanya tempat duduk yang diduduki oleh 2 orang siswa. Sebaiknya tempat duduk siswa itu tidak berukuran terlalu besar agar mudah diubah-ubah formasi sesuai dengan keinginan. Ada beberapa bentuk formasi tempat duduk yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Apabila pengajaran itu akan ditempuh dengan cara berdiskusi, maka formasi tempat duduk sebaiknya berbentuk melingkar. Jika pengajaran ditempuh dengan metode ceramah, tempat duduk sebaiknya berderet memanjang ke belakang. Macam-macam formasi ruang kelas. Yang pertama, ada formasi tradisional atau konvensional. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi memanjang atau 2 kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Biasanya siswa perempuan berada pada barisan depan, sedangkan siswa laki-laki berada di barisan belakang. Atau siswa yang berpostur tubuh pendek berada di barisan depan, sedangkan siswa yang berpostur tubuh tinggi di bagian belakang. Formasi tradisional ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru hendak menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Berikut gambarnya. Selanjutnya adalah formasi auditorium. Formasi auditorium hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaannya pada formasi ini pada posisi tempat duduk siswa yang menderet memanjang ke samping, bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Formasi auditorium ini memungkinkan semua siswa untuk mudah melihat pergerakan guru. Hal ini menjadikan guru sebagai orang yang menjadi pusat perhatian siswa. Dalam formasi ini, guru juga dapat melihat ataupun mengamati siswa secara menyeluruh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Berikut adalah gambar contoh formasi auditorium. Selanjutnya ada formasi chevron. Formasi chevron dapat menjadikan guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Formasi chevron membuat interaksi guru dengan siswa dan antar siswa lebih intensif sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Berikut adalah contoh gambar formasi chevron. Kemudian ada formasi kelas bentuk U. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif bergerak, dinamis, ke segala arah serta langsung berinteraksi secara berhadapan-hadapan dengan siswa. Gerakan yang dilakukan seperti gerakan maju ke tengah dan kembali lagi ke tempat semula serta menyamping ke kanan dan ke kiri, kemudian melakukan gerakan mundur atau kembali ke tempat semula. Guru tidak boleh berbalik ke belakang tetapi harus berjalan mundur dan tetap memfokuskan pandangan kepada siswa. Selanjutnya ada formasi meja pertemuan.
Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Kemudian, hasil dari pembahasan tersebut dibahas atau diplenokan oleh guru. Selanjutnya, guru memberikan klarifikasi terhadap persoalan yang telah dibahas oleh masing-masing kelompok. Pada pelaksanaan formasi meja pertemuan, sebuah kelompok bisa terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok tergantung dari jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Berikut adalah contoh gambar formasi meja pertemuan. Selanjutnya ada formasi konferensi. Formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Untuk bisa membentuk formasi konferensi meja, yang harus digunakan adalah meja panjang yang didekatkan satu persatu dalam bentuk memanjang sehingga berbentuk kumpulan meja berbentuk persegi panjang. Kemudian para siswa duduk di kursi yang mengelilingi meja persegi panjang tersebut. Selanjutnya ada formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan sehingga kelompok yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain. Tetapi, guru hendaknya menghindari penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil yang terlalu jauh dari ruang kelas supaya mudah diawasi. Kemudian, di samping kelompok kecil yang letaknya agak saling berjauhan, ada sekelompok siswa yang tetap berada dalam bimbingan guru yang berada dalam formasi U. Hal tersebut disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru. Berikut adalah gambar contoh formasi pengelompokan terpisah. Selanjutnya ada formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing. Tempat yang saling berhadapan mendorong partner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama. Berikut adalah contoh gambar formasi tempat kerja. Selanjutnya ada formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan menggunakan beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Selanjutnya ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut.
Formasi lingkaran ini tentunya merupakan formasi yang efektif bagi sebuah kelompok karena siswa-siswa akan dapat berinteraksi secara langsung dengan guru dan siswa lainnya guna membahas atau mengkaji materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Berikut adalah contoh gambar formasi lingkaran. Selanjutnya ada formasi periferal. Seorang guru menginginkan siswanya memiliki tempat untuk menulis. Guru menggunakan formasi tempat duduk periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Berikut adalah gambar contoh formasi periferal. Pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi guru untuk memahami terkait dengan pengelolaan kelas. Guru kelas 3 SD 2 Blunyahan menjelaskan bahwa pengelolaan kelas adalah cara guru dalam menata dan memanfaatkan segala sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru kelas 3 SD 2 Blunyahan selalu menerapkan atau melaksanakan pengelolaan kelas agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Formasi ruang kelas. Model pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru yaitu terkait dengan penataan atau formasi tempat duduk siswa. Terkait dengan pengaturan posisi dan formasi tempat duduk, guru menjelaskan bahwa perubahan posisi tempat duduk tujuannya agar siswa bisa lebih berbaur dan bisa saling membantu, khususnya untuk anak yang kurang pandai, nantinya dipasangkan dengan anak yang pandai agar dibantu dalam memahami materi. Sedangkan untuk perubahan formasi tempat duduk, tujuannya agar siswa tidak jenuh atau bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan cara seperti ini tentunya akan tercipta interaksi antar siswa maupun dengan guru sehingga siswa menjadi lebih aktif. Peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Guru merupakan tokoh sentral dalam pengelolaan kelas dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Penerapan model-model pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran tentunya tidak terlepas dari kendala. Hal ini juga diakui oleh guru kelas 3 bahwa ada beberapa kendala yang dialami saat menerapkan model-model pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, saat membagikan siswa dalam kelompok, ada siswa yang tidak mau satu kelompok. Yang kedua, ada siswa yang sulit diatur, di mana jika guru meminta untuk duduk atau berpindah tempat, beberapa siswa cenderung acuh dan tidak mau mendengarkan guru. Yang ketiga, sulit untuk mengkondisikan siswa saat mengubah formasi tempat duduk. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.